Melonjak, selamat datang di TCCH. Nah, acara ini merupakan ruang diskusi yang menghadirkan mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan juga karir nih. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Veronica Angel Dan aku Kayla Sania sebagai host pada pagi hari ini. Nah, kira-kira kita mau undang siapa sih, Kay? Waduh, aku penasaran banget nih Angel. Nah, tak kenal maka tak sayang. Aku hari ini mau undang narasumber yang merupakan mahasiswa Unpad, berprestasi banget, bisa intern di 3 tempat dalam 1 tahun yang sama, terus udah nulis 5 research paper dan intern di New York, teman-teman. Wah, ini keren banget sih. Pasti teman-teman yang nonton udah pada penasaran. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja nih kita sambut narasumber kita pada hari ini, Kang Daris. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih banget nih Kang, udah mau meluangkan waktu untuk datang nih pada podcast pada pagi hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih, kabar Kang Daris bagaimana hari ini? Oh iya, mungkin alhamdulillah aku baik. Nah, boleh banget nih Kang Daris perkenalan ke teman-teman yang nonton. Dan kita juga penasaran, apa sih kesibukan Kang Daris akhir-akhir ini? Oke, mungkin teman-teman Kema Unpad berarti ya. Kenalin, nama aku Dari Saputra, aku dari Ilmu Ekonomi angkatan 2022. Untuk sekarang selayaknya mahasiswa semester akhir, aku fokus skripsian. Kemudian ada beberapa proyek dosen juga. Kemarin aku baru selesai proyek di Lembang, itu penelitian terkait dengan wisata. Kemudian sekarang lagi kebantu penelitian dosenku juga, itu terkait dengan ekonomi kesehatan. Kalau boleh tahu nih Kang, boleh gak jelasin sedikit nih tentang ekonomi kesehatan itu apa sih? Kayak Akang sekarang proyeknya ngapain? Ya. Mungkin untuk ekonomi kesehatan sendiri sebenarnya itu adalah cabang dari ekonomi, dan fun fact-nya adalah di Unpad salah satunya yang ada matkul ekonomi kesehatan itu di beberapa universitas memang nggak ada ya, karena kita fokusnya di sana gitu kalau Unpad. Dan untuk aku sekarang di penelitianku sekarang ngebahas terkait dengan kanker serviks. Wah, ilmu baru sih buat aku, karena aku nggak tahu ternyata ekonomi bisa nyambung ke kesehatan. Nah Kang, aku nih mau tanya-tanya nih, kalau kita lihat nih perjalanan Kang Daris, itu kan sebenarnya cukup padat nih, dari lomba, intern di institusi besar. Sebenarnya awalnya Kang Daris tuh fokus kemana sih? Kalau dulu mungkin untuk starting point aku kayaknya di semester 5 sebenarnya. Mungkin ini salah satu agak telat juga mungkin sadarnya, tapi di awal-awal aku emang mahasiswa yang nongkrong-nongkrong aja lah tipenya gitu ya. Jadi nggak ada sense of purpose gitu ya. Jadi memang aku jalani aja dulu. Wah keren sih Kang, dari yang awalnya nongkrong tiba-tiba mau ambis gitu, mau intern, mau lomba. Nah, kalau kita tarik sedikit ke belakang nih Kang. Nah, dulu pas awal perkuliahan Kang Daris sebagai mahasiswa baru di Ilmu Ekonomi di Universitas Pajajaran ini, Kang Daris tuh udah kebayang bakal aktif di lomba maupun organisasi, atau kayak tipe ya udah berkembang seiring berjalannya waktu aja. Mungkin di awal-awal masih tipe yang tadi ya, yang berkembang seiring berjalannya waktu, ya udah jalani aja dulu gitu kan. Dan itu kadang emang jadi idealisme mahasiswa semester awal biasanya ya. Jadi ya udah kita masuk organisasi, masuk hima aja gitu, tanpa ada purpose yang jelas gitu ya. Jadi memang aku tipenya yang gitu sih awal-awal ya. Relate sama mahasiswa. Baru kayak kita. Mm-mm. Itu berarti momen tertentu apa sih Kang yang bikin Kang Daris tuh mulai sadar kayaknya aku nih harus ambis, harus ngejar ini itu gitu? Mungkin ketika semester 5 aku kebetulan masuk juga di salah satu beasiswa namanya Rumah Kepemimpinan. Nah, di sini memang kita dituntut dan diolah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan pemimpin yang bermanfaat juga untuk masyarakat gitu kan. Dan di sana kita juga diajarin nih metode-metode untuk sesuai dengan tujuan kita. Jadi kita diajarin sense of purpose gitu. Salah satunya mungkin yang menariknya kita dituntut untuk membuat 100 mimpi. Jadi harus runut juga itu. Jadi ada model metodenya SMART kalau teman-teman tahu.
Berarti dari beasiswa itu kayak itu titik balik Akang nih, kayak misalnya Akang punya mimpi mau dikejar Iya. gitu. Berarti starting Betul. point dari situ. Nah, pasti nih Kang, kita juga penasaran. Kang Daris pasti selama masa perkuliahan ini dihadapi dengan keputusan yang banyak banget. Nah, dari semua keputusan penting yang Kang Daris ambil, nah yang menurut Akang itu sangat berpengaruh sampai sekarang. Nah, juga dan gimana cara kita sebagai mahasiswa bisa mulai ngambil langkah yang sama seperti Kang Daris. Keputusan penting ya. Mungkin yang aku rasakan ya, yang salah satunya yang aku syukuri adalah aku mengambil beasiswa Rumah Kepemimpinan salah satunya. Karena di sana aku dibuat menjadi orang yang sistematis gitu. Mungkin untuk teman-teman yang khususnya yang baru masuk kuliah mungkin ya, mungkin dimulai dari teman-teman peduli dan lihat sekitar teman-teman mungkin ya. Karena ketika kita mau berkembang ya, kita mungkin yang pertama compare to orang juga, meskipun di sana catatannya ya tidak terlalu komparasi berlebih ya. Kita mau menyamai orang kan itu nggak bisa ya, karena kita punya punya uh, kemampuan masing-masing, mungkin keunikan masing-masing mungkin gitu sih. Berarti ada kayak misalkan kita tuh boleh juga insecure biar kita macu diri kita gitu ya, Kang. Insecure boleh, tapi Iya. jangan berlebih. Iya. Yang penting kayak kita bisa lihat orang kayak berhasil, kita juga mau gitu ikutin kayak mereka. Betul. Nah, aku juga mau tanya-tanya nih Kang tentang strategi perlombaan Akang nih. Kayak aku juga udah mulai ikut lomba, tapi kayak masih bingung-bingung gitu loh Kang. Jadi mungkin aku mau nanya nih langsung sama expert nih Kang. Aduh. Kepo banget soal aku Ya. nih. Kalau kita bedah nih, kayak strategi apa sih Kang yang menurut Akang nih paling krusial dalam persiapan lomba? Untuk lomba mungkin kita ya, yang tadi yang aku sebutin, kita harus open terhadap keadaan sosial, karena kadang ide itu muncul dari masalah yang ada di masyarakat, terutama masalah yang dekat sama kita gitu. Mungkin aku ambil salah satu contohnya, esai yang aku buat itu terkait dengan green job. Kita lihat memang sekarang lapangan pekerjaan tuh agak susah ya. Kita mengharapkan 19 juta lapangan pekerjaan kan agak, ya kita jangan gini mengadah mulu gitu kan. Jadi yang pertama ya kita lihat masalah yang ada di sekitar kita, kemudian itu yang kita bawa untuk lomba kita gitu ya. Dan mungkin yang membuat aku menang adalah karena aku membawa permasalahan tersebut gitu. Mungkin itu. Mungkin aku nih bingung gitu loh dari segi persiapannya. Kalau Akang mungkin dari awal kali ya kayak nemu lombanya dari mana, nyiapin semua berkasnya gimana gitu. Mungkin boleh dijelasin kali ya Kang. Kalau nemu lombanya kayaknya dari media sosial, dari IG kebanyakan sih aku. Untuk siapinnya ya pertama ya mungkin kita ya lihat persyaratan requirement-nya apa, kemudian kita sesuaikan, dan tipsnya biasanya di lomba ada beberapa subtema dan ada tema besar. Nah, yang aku mau highlight adalah ketika kita pilih subtemanya harus align dengan tema besar yang dicanangkan oleh lomba tersebut. Gitu. Jujur ini ilmu daging sih, karena subtema nggak bisa lepas juga ternyata sama tema besarnya. Nah, aku juga mau tanya nih Kang, gimana sih kayak Akang nih nuangin ide Akang tuh dalam lombanya gitu, dalam satu paper gitu. Aku mau nanya itu sih. Mungkin brainstormingnya berarti ya, proses berpikir sehingga jadi ide gitu ya. Yang tadi mungkin jadi yang pertama kita harus highlight adalah apa sih permasalahan, urgensinya. Itu selalu ada ya di setiap kita membuat, entah itu paper, entah itu esai atau policy brief. Yang pertama adalah urgensi yang mau kita bawa gitu. Mungkin salah satu contohnya ketika aku melihat keadaan internasional, misal banyak imigrasi masuk, baik itu ke negara-negara berkembang atau ke negara-negara yang udah maju gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu tuh ada impact gak sih ke negara yang mereka tinggali gitu kan. Dan ya dari sana muncullah ide impact apa yang dibawa dari imigran ini. Salah satunya mungkin kemarin aku lihat paten atau inovasi yang mereka berikan tuh apa sih ke negara-negara tersebut. Dan
untuk hasilnya ya ada, ternyata ada impact paten atau pengaruh ke teknologi sih gitu. Jadi memang harus aware dulu dengan masyarakat, masalah-masalah yang ada di masyarakat atau di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Berarti based on data juga ya. Betul. Berarti akang harus kayak up to date gitu sama data-data sekarang. Nah itu juga Berita. itu ya, itu salah satu tipsnya mungkin teman-teman. Jadi ketika kita bawa permasalahan yang up to date, nah biasanya tuh yang menarik dewan juri juga untuk memberikan penilaian lebih gitu di SI kita mungkin gitu. Nah, kalau boleh dirangkum nih Kang, apa aja sih tips yang praktis buat mahasiswa yang mau mulai ikut lomba seperti Kang Daris? Kita jangan dulu praktis, berarti kita awal idealisme dulu. Kita harus ya untuk masuk ke lomba ya pertama adalah kita harus berani mencoba. Udah itu aja dulu tuh. Yang untuk selanjutnya untuk praktis mungkin biasanya lomba-lomba yang dimenangkan oleh teman-teman mahasiswa khususnya ya, selama aku berlomba itu judulnya udah terlihat gitu. Biasanya dewan juri tuh udah tahu tuh judul mana yang kira-kira berpotensi bakalan jadi juara, karena judul yang dibuat itu kalau aku sendiri ya tipsnya ada 3 rumus sih kalau aku sendiri. Booms, yang pertama booms, kedua method, 3 manfaat. Kalau kita booms tuh kayak apa ya, clickbait lah. Kayak misal ya teman-teman mau bikin aplikasi, misal aplikasinya namanya apa, misal apa ya, teks gitu ya. Terus nanti metodenya apa yang dipakai oleh teman-teman, misal di metode di akun Jak itu apa, teman-teman tuangin di sana. Kemudian manfaatnya untuk siapa sebenarnya. Nah di sini manfaat tuh harus lebih dispesifikkan gitu. Karena ketika lebih spesifik maka dewan juri juga tahu ini sebenarnya esai itu untuk siapa. Misal untuk masyarakat, mungkin untuk mahasiswa Puncak khususnya, kayak gitu sih. Berarti juri tuh lihatnya dari judul dulu ya, baru lihat isi permasalahan kita. Biasanya sih bukan judul dulu, tapi kelihatan gitu ya, judul yang kira-kira bakal menang tuh kayak gimana gitu, ada kelihatan tuh. Misalnya ada perbedaan gitu dari yang pemula, mungkin ada juga kayak gitu, yang judul yang pemula yang baru masuk lomba sama yang udah expert gitu, udah sering gitu lombanya, itu beda juga tuh biasanya judul. Seringkali kayak permasalahan kita nih sebagai mahasiswa nih kayak takut nih mau nyoba karena ntar kalah lah apalah, kayak ngerasa rugi waktu, rugi tenaga gitu loh Kang. Kalau misalnya di Akang nih, gimana sih cara ngatasin kita tuh gak takut gitu buat nyoba? Oh iya, kalau dari aku sebenarnya itu balik lagi ya ke idealisme teman-teman gitu, value yang teman-teman anu tuh kayak gimana, dan mungkin purpose yang teman-teman inginkan itu tuh kayak gimana, balik lagi ke sana. Tapi salah satu yang membuat aku tergerak mungkin ya, selama menjadi mahasiswa ya kita punya opportunity yang nggak bisa kita dapetin di luar gitu. Makanya ketika kita menjadi mahasiswa ya maksimalkan itu. Salah satunya adalah lomba, salah satunya adalah magang, gitu. Salah satu yang lainnya adalah mungkin akademik, kemudian skill gitu. Nah itu tuh kadang memang orang-orang di luar dari ya kita institusi pendidikan gitu, itu nggak bisa kita dapetin. Teman-teman balik lagi ke idealisme, tapi teman-teman juga lihat gitu opportunity atau peluang dari kita jadi mahasiswa gitu. Pernah gak sih Kang kayak ngerasa minder mungkin dari awal nyoba lomba nih kayak nanti lawan ini kalah gitu. Pernah gak sih kayak ngerasa minder gitu? Itu jujur sering banget ya itu, karena apalagi di awal-awal aku masih inget banget pertama aku ikut lomba tuh aku nggak lanjutin lomba itu, padahal aku lolos tuh di sana. Semifinalnya Masuk ke babak presentasi kalau nggak salah. Kan biasanya kita submit naskah kita, terus nanti kalau lolos lanjut presentasi kan. Nah di sana pas lanjut ke presentasi aku nggak lanjutin itu karena aku lihat kok judul teman-teman yang lain kok keren, aku lihat kok metode yang digunakan kok keren, sementara aku
cuman bawa inovasi makanan sih waktu itu. Emang masih ini ya, masih awal banget, jadi aku nggak lihat permasalahan, aku langsung lihat inovasi. Nah itu mungkin salah satu yang teman-teman pertama lomba tuh terlalu camping bener gitu. Jadi kadang emang terlalu memikirkan inovasi tanpa melihat masalah apa yang mau di solve gitu. Kayak kalau dari Akang tuh lebih fokus ke tim sendiri kalau misalnya lomba tim, atau kayak ngelihat juga dari tim lawan gitu loh. Ngelihat tim sendiri. Iya, maksudnya kita fokus ke tim sendiri atau kayak berpatokan juga sama tim lain gimana cara mereka solve the problem gitu. Mungkin kalau itu ya setelah kita ikut lomba-lomba yang lain berarti. Jadi misal kita udah ikut beberapa lomba, kemudian kita mau ikut lomba lagi, baru tuh kita compare tuh tim lain, tapi yang udah kita lewatin gitu, bukan yang sedang berlangsung ya, lomba yang sedang berlangsung ya, karena ya kita nggak tahu kan mereka prosesnya kayak gimana gitu. Tapi ya itu pembelajarannya adalah pengalaman gitu ya. Pengalaman ngelihat orang presentasinya kayak gini gitu, orang presentasinya ada metodenya, terus orang nulisnya ternyata sistematis ini. Nah dari sana kita belajar gitu. Makanya tadi aku bilang coba dulu aja, karena ya dari sana kita belajar, dari sana kita bisa improve gitu. Sebenarnya aku juga mau nanya nih, kayak mungkin ada teman-teman Kemah Konjak juga yang masih bertanya-tanya nih, gimana sih awalnya mulai lomba tuh, kayak belajar dari mana gitu sih. Kalau mulai belajar lomba tuh dari lingkungan sekitar sih, kebetulan kalau aku sendiri ya. Jadi aku ada mentor, beberapa teman yang sebaya juga, dan mungkin sekarang teman-teman itu juga udah keren-keren gitu ya, karena tadi yang aku sebutin, aku ikut di rumah kepemimpinan. Nah di sana juga teman-temannya keren-keren banget gitu kan. Salah satunya itu lingkungan yang membuat aku berubah. Jadi kebetulan aku ada mentor, kemudian kebetulan aku menyadari ada kesempatanku sebagai mahasiswa untuk bisa lomba, bisa menuangkan ide-ide kreatif kita gitu ya, yang kita pelajari di kampus. Jadi dari sana sih aku mulai. Sebenarnya mungkin teman-teman Kemah Konjak nih masih banyak yang takut buat mulai lomba nih. Menurut Kang Daris nih, kira-kira apa yang jadi penghambat Kang Daris sama solusinya apa? Mungkin boleh di-share? Yang jadi penghambat mungkin kadang ya yang kurasakan tuh karena lingkungan yang membuat kita nggak berubah sih. Kadang kita terlalu stay di tempat yang membuat kita stuck ya. Jadi teman-teman ya itu tadi harus sadar dengan lingkungannya untuk teman-teman bertumbuh. Boleh teman-teman ada circle, mungkin ada yang mau have fun gitu kan, terus ada yang bertumbuh, ada yang growth gitu. Jadi ya mungkin teman-teman selektif di sana gitu. Jadi tadi mulai dari mana? Iya, mulai dari mana? Mulai dari mana? Teman-teman mulai cari mentor, teman-teman mulai cari purpose teman-teman sebagai mahasiswa itu mau ngapain. Karena lomba juga salah satunya itu salah satu advantage yang dilihat oleh HRD untuk nanti kerja ya, itu salah satunya juga. Iya. Berarti kita kayak lebih kelihatan gitu di mata HR kalau Betul. misalnya sering ikut lomba atau punya lomba. Itu adding value ya. Jadi bukan hal yang utama, tapi itu tambahan gitu. Jadi kayak pembeda kita Iya, sama lulusan yang advantage, lain betul. gitu. Iya. Nah, aku juga pengen nanya nih Kang, pernah nggak sih Kang Daris kayak ikut lomba, terus menurut Kang Daris nih idenya tuh kayak biasa aja, tapi Kang Daris bisa kayak mengimprove menjadi sesuatu yang lebih stand out gitu? Pernah sih ya, di awal-awal itu biasanya. Jadi aku pertama bawa di lomba pertama tuh tentang green job tuh terlalu general gitu. Jadi green jobnya ya untuk semua halayak atau umum gitu ya. Tapi di lomba kedua aku bawa lagi, skopnya aku perkecil. Tadi itu harus spesifik gitu ya sasarannya. Skopnya aku perkecil menjadi lulusan universitas. Kira-kira bisa nggak gitu terserap ke green job, karena kita lihat kan peluang dari green job lumayan ya sekarang. Banyak negara-negara yang fokus pada lingkungan gitu ya. Dan mahasiswa S1 maupun D4 maupun diploma ya gitu, itu
nggak menyadari hal itu, nggak tahu tentang hal itu. Jadi banyak yang menganggur juga kan. Jadi aku kasih nih ada peluang di green job, jadi teman-teman harus bisa maksimalin itu. Itu sih salah satu lomba mungkin yang awalnya idenya biasa aja, mungkin terlalu general, aku upgrade jadi lebih Lebih spesifik. lebih masuk segmentasinya Betul, mungkin ya Kang. segmentasi. Jujur kayak mungkin banyak yang kayak masih bingung buat nentuin tema sih Kang. Kalau misalnya dari Akang kayak berarti harus based on the news gitu, harus rajin baca berita atau segala macam. Wah, itu mah tuntutan mahasiswa sih. Iya Harus sih. melek ya. Iya harus melek Iya. ya. Itu ya tadi permasalahan yang up to date teman-teman, itu salah satu yang tema yang biasanya stand out, lebih outstanding ya dari pada kacamata juri. Kayak Akang pernah nggak sih kayak bingung kayak antara bagi waktu buat akademik nih, buat kayak nilai, IP sama lomba gitu, gimana sih Kang kalau dari Akang? Mungkin kebetulannya aku juga bikin daily habits ya. Jadi setiap salah satu, dan itu tuh dari idenya dari tempat aku berkembang, dari lingkunganku, rumah kepemimpinan yang beasiswa tadi. Jadi di sana aku bikin daily habits. Jadi aku tuh hari ini tuh apa yang harus aku achieve. Jadi jelas tuh. Misal memang fokusnya di akademi. Besoknya baru tuh aku kerjain skripsi, atau malamnya aku baru kerjain skripsi. Jadi kita ada time limitnya gitu. Ya selain dari kita improve, ya kita juga jaga untuk kesehatan kita kan, itu kan yang penting. Ya dari sana mungkin jadi lebih sistematis. Rasanya kayak sebagai mahasiswa tuh 24 jam kurang gak sih Kang, kayak bagi waktu Mm-mm. antar organisasi, kayak tadi Akang magang, terus lomba. Itu sih menurut aku tuh tantangan besar juga nih sebagai kita sebagai mahasiswa. Kalau Akang, kalau organisasi gitu, dari sisi organisasi Akang tuh orangnya gimana sih? Kesibukannya apa gitu, boleh dijawab? Kalau organisasi, aku tipe orang yang ngambil organisasi di awal-awal aja sih. Kayak mungkin di semester 3-4 itu aku kelar organisasi, utamanya di Hima ya. Tapi ya teman-teman nggak bisa jadiin patokan ya, itu kan depends on idealisme teman-teman sendiri gitu. Selagi memang tempat tersebut membuat teman-teman berkembang, ya why not gitu, teman-teman terus berkembang di sana gitu, sampai mungkin jadi jabatan yang lebih tinggi, jadi BPH gitu ya. Ya itu depends on teman-teman. Tapi ya mungkin aku orang yang organisatoris banget, apakah iya? Mungkin tidak terlalu gitu ya. Kalau mungkin aku sama Kaila nih bingung Kang, kayak mau nerapin skala prioritas tuh yang mana, kayak antara organisasi sama lomba dan akademik. Kalau dari Akang tuh gimana sih naruh skala prioritasnya? Pertama harus inline dengan purpose kita. Kita misal mau achieve jadi pegawai Bank Indonesia gitu. Nah itu breakdown tuh, small rock, big rocknya tuh apa aja gitu, step-step yang harus dicapai itu apa aja. Mungkin yang step pertama kita sampai ke small rock, kemudian step kedua kita nyampe ke big rock, kemudian yang terakhir kita sampai ke tujuan kita, which is jadi pegawai Bank Indonesia misalnya. Jadi ya tadi itu kita harus breakdown dulu, kita harus tentuin purpose-nya dulu, terus kita breakdown. Ternyata jadi pegawai Bank Indonesia atau jadi masuk ke PCPM itu harus fokus di riset nih. Apa sih yang jadi penunjang untuk jadi riset? Misal skill menulis di mana sih didapetinnya? Di lomba, esai, BCC atau paper gitu kan. Nah mungkin dari sana pertama gitu sih. Nah, based on experience Kang Daris nih, masuk magang itu lebih HR itu lebih tertarik melihat CV Kang Daris itu bagian pengalaman organisasi atau pengalaman dalam Kang Daris ikut lomba-lomba. Kalau HR memang melihatnya dari sisi praktikal ya, jadi which is itu organisasi. Jadi mungkin di sana teman-teman fokus ningkatin hard skill teman-teman itu biasanya di organisasi dulu tuh, untuk
pertama magang nih, pertama magang gitu. Untuk tadi yang aku sebutin, kalau misal lomba ini adding value gitu. Jadi memang kalau misal teman-teman ada lomba, apalagi dengan lombanya inline dengan company atau tempat magang yang teman-teman tuju, misalnya kan ada BCG kalau nggak salah, itu kan business case ya. Jadi kalau misal teman-teman lomba di business case, mereka lihat itu salah satu keunggulan teman-teman juga. Oh, berarti kayak misalkan company ngadain lomba itu kita bisa dilirik juga sama Betul. si company. Mm-mm. Karena kayak sebenarnya kalau misalnya di teman-teman kayak Akunjak tahu, kalau Akunjak nih, Deloitte juga ada kayak lomba Deloitte Tax Challenge. Itu sih kalau buat company ya teman-teman. Menarik tuh. Terus kayak dari lomba-lomba ini tuh apa sih kayak perubahan yang Akang rasain nih semenjak ikut lomba? Semenjak aku ikut lomba, kayaknya pemikiran aku lebih jadi orang yang sistematis ya, dan aku lebih aware dengan keadaan-keadaan sekitar kita. Itu hal yang kecil mungkin, tapi salah satunya berdampak besar bagi diriku sendiri. Dan ya teman-teman bisa lihat lah, di beberapa lomba itu menawarkan beberapa kesempatan. Salah satunya kita juga bisa magang di tempat tersebut. Ada lomba yang kayak gitu juga gitu. Ada salah satunya, apalagi kita bisa dapat benefit, salah satunya uang mungkin ya. Kita bisa dapat branding juga dari lomba. Itu yang teman-teman di luar mahasiswa itu jarang dapetin. Jadi gitu. Kayak apa sih Kang, gimana kayak dari Akang nih, pernah nggak sih kayak ngerasa demot nih karena udah terlalu banyak kegiatan yang Akang ikutin gitu? Gimana sih cara Akang tuh ngatasin itu semua gitu? Mungkin untuk hal itu ya, yang aku rasakan balik lagi ke nilai yang aku anut sih. Jadi ketika aku demot ya, karena kita sebagai mahasiswa kan nggak permasalahan akademik, nggak permasalahan lomba aja yang kita pikirin, organisasi aja yang kita pikirin. Kadang kehidupan sosial kita juga itu bikin kita demot gitu. Kayak apa, kita ada masalah sama pasangan kan, itu bikin semuanya rusak kan. Tapi balik lagi, kita punya value yang harus kita jaga, value yang udah kita tanamin untuk kita capai purpose yang kita punya. Itu sih, jadi mungkin itu jadi wake up ketika aku demot, aku balik lagi ke value yang aku punya gitu. Dan ini mau jadi orang seperti apa sih, masa kita harus terpuruk terus gitu. Kalau misalnya nih Akang nih dikasih waktu nih buat ngulang nih semua dari awal, kira-kira Akang tuh mau ngambil step apa sih, boleh gak kayak di-share sama teman-teman? Apa yang Akang bakal lakuin kalau misalnya bisa diulang lagi? Aku akan jadi mahasiswa yang lebih aware untuk sekitar. Aku akan menjadi mahasiswa yang mau mengambil semua kesempatan yang ada di bangku perkuliahan lebih awal. Karena tadi aku udah bilang kan, aku baru masuk ke dunia lomba, aku baru masuk ke dunia riset itu aku baru nyadar di semester 5. Agak mungkin jatuhnya agak telat mungkin ya, tapi aku nggak tahu ya teman-teman yang lain. Cuman aku kasih tips mungkin teman-teman, mulai dari awal untuk cari-cari kesempatan, ambil semua kesempatan yang ada ketika di bangku perkuliahan. Mau teman-teman itu fokus di lomba, mau teman-teman itu fokus di riset, mau teman-teman itu fokus di perpolitikan kampus gitu ya, jadi bela masyarakat kan gitu. Banyak teman-teman yang seperti itu gitu, jadi orator, jadi orang yang menyuarakan gitu. Itu depends on teman-teman, tapi yang aku tekankan adalah teman-teman berani mencoba dari awal, dari sedini mungkin. Jujur sih, keberanian buat nyoba tuh lumayan susah ya, lumayan tricky, karena kayak ada kalanya kita juga takut untuk gagal gitu sih Kang. Kalau misalnya nih Akang bisa deskripsiin nih perjalanan lomba dari awal sampai akhir, gimana Kang deskripsiin? Kalau pakai kurva kayaknya, kalau kita karena anak ekonomi, jadi kurvanya ke atas ya, di trennya naik gitu. Di awal-awal emang wah cukup banget ini soal lomba, cukup banget soal nyari kesempatan gitu di kuliah, mau itu intern atau organisasi gitu.
Tapi setelah lama aku mencoba untuk bisa masuk, mencoba untuk bisa try to uh, apa get every opportunity di kampus gitu, aku jadi sadar gitu kalau misal kita tuh bisa lebih gitu, kita tuh bisa jadi orang yang lebih improve baik dari diri sendiri maupun dari kita berdampak untuk masyarakat gitu. Jadi kita lihat trennya emang makin naik ya, meskipun semester akhir agak stuck juga gitu. Tuh. Akang tuh sebenarnya lombanya tuh tim atau individu ya? Kadang tim, kadang individu juga. Nah kan kalau misalnya kayak tim nih, mungkin udah ada dibagi dari awal kah harus ngerjain ini. Nah, kalau misalnya ternyata tuh sibuk semuanya, kalau Akang gimana ya? Kalau aku tipenya yang kita decide dulu di awal. Teman-teman punya kesibukan apa? Kira-kira teman-teman bisa nggak cover untuk masuk di lomba ini, untuk jadi penulis maupun untuk yang mengolah data gitu. Kita udah sepakati di awal tuh jobnya apa aja gitu. Kalau misal di tengah-tengah ada teman-teman yang nggak bisa laksanain tugasnya gitu, ya sebisa mungkin kita harus aware dengan itu. Aku sih biasanya ambil gitu tugas itu, tapi balik lagi, tugas yang nanti aku kerjain aku kasih ke dia gitu sih ya. Mungkin itu juga untuk menjaga kelompok kita, agar ya kita kalau udah masuk lomba kan masa kita tiba-tiba bercerai-berai gitu ya. Jadi memang harus tetap inline, harus kita sama-sama untuk lewati itu. Jujur kayak itu lumayan tantangan terbesar, apalagi kayak lomba tim kan, kita nggak tahu kesibukannya apa. Betul. Berarti kalau dari Akang tuh dari awal tuh harus udah nge-state dulu. Betul. Harus kayak nyocokin jadwal. Berarti kalau di tengah-tengah baru ada yang saling backup gitu. Betul, ada yang saling backup. Kayak apa sih Kang yang gak banyak orang tahu nih tentang persiapan lomba Akang gimana? Mungkin kan orang ngeliat tuh kayak oh, udah menang nih, tapi kan dari Akang tuh ngerasain apa aja sih selama ikut lomba? Di awal-awal mungkin nervous juga ya kalau misal kita presentasi. Dan yang gak orang ketahui juga, aku lomba pasti sebisa mungkin aku masukin unsur ekonomi di dalamnya. Jadi sebisa mungkin lomba yang aku ikutin ini gak lepas dari pisau analisisku, dari ilmu yang aku punya, sisi ekonomi kan. Nah, mungkin itu salah satu tips untuk teman-teman juga. Jadi kalau teman-teman bisa akun jak ya, teman-teman masukin unsur akun jak, itu jadi value lebih di SI teman-teman gitu. Tapi tadi struggle-nya tetap ada, nervous kadang, kemudian kadang insecure juga sama orang, judulnya lebih bagus gitu kan, kita lihat judulnya lebih menarik gitu. Dan pas present ternyata teman-teman yang lain tuh lebih interaktif. Kadang ada tuh pas lomba tuh orang yang bawa banner gitu, terus kita nggak bawa kan, wah di sana kita getar juga kan. Oh iya, bawa kayak properti gitu pas Betul. presentasi. Nah itu juga ya mungkin salah satu keunikan dan value juga yang harus teman-teman bawa gitu ya kalau misal lomba presentasi. Mungkin boleh kali di-share tips presentasi dalam lomba tuh gimana sih Kang? Tips presentasi dalam lomba tergantung, yaitu karena kadang ada time limitnya gitu, kadang, dan ada yang online, ada yang offline, itu pasti beda pembawaannya. Kalau misal online, kita sebisa mungkin jaga waktunya, time limitnya, lihat time limitnya gitu. Kadang itu jadi penilaian juga gitu ya, pas online. Kalau misal pas offline, sebisa mungkin kita bawa sesuatu yang interaktif, sebisa mungkin kita bawa sesuatu yang bisa dirasakan oleh juri, bisa dirasakan oleh audiens gitu. Misalnya tadi banner gitu ya, atau pembawaan kita, cara kita mempresent, kita gunakan bahasa-bahasa yang itu relate dengan audiens gitu. Kadang di sana juga jadi keunikan, dan itu jadi salah satu yang mengantarkan kita jadi juara juga gitu. Jujur kayak mungkin pernah nggak sih ngerasa nervous gitu Kang saat presentasi lomba? Gimana sih cara ngatasinnya? Wah, aku pernah sampai getar pas lomba tuh kadang. Dan pas waktu itu memang tidak bisa diatasi ya. Maksudnya ketika pas present itu getar, ya udah sampai akhir kan. Nah, itu biasa di awal-awal.
Tapi ya dari sana kita baru dapat pembelajaran, baru dapat uh, PD-nya naik gitu dari sana. Karena ya jam terbang kita tinggi, kita pernah lomba di sini, kita bisa nanganin semua ambience yang ada di forum tersebut. Yang pertama adalah ya berani mencoba dulu. Sama jam terbang tinggi Jam mungkin terbang ya, Kang. tinggi, tapi harus mencoba dulu sih. Terus kayak pas ditanya-tanya sama juri gitu gimana Kang perasaannya? Apakah terbantai atau ini bisa? Semakin temanya kita kuasai, menurutku semakin kita bisa nge-cover semua pertanyaan juri ya. Tapi memang pasti itu struggle yang dialami teman-teman di awal-awal mencoba lomba ya. Itu kadang pertanyaan kok jauh dari apa yang kita bahas di esai gitu kan. Kok kayak nyinggung hal lain gitu. Tapi ya balik lagi, kalau kita mahasiswa yang penasaran dengan sekitar kita, kalau kita mahasiswa yang sering baca, sering lihat berita, mungkin ya itu bisa teratasi gitu. Itu struggle di awal-awal sih biasanya. Kadang kayak ngerasain juri tuh nanya tuh nggak selinear sama Iya, out of hasil karya kita. context gitu ya. Iya, bener sih Kang. Aku juga pernah ngerasain beberapa kali kayak gitu. Berarti ya harus melek sama keadaan sekitar juga ya. Kadang emang juri jauh out of the box sih pertanyaannya. Mungkin agak bingung sih Kang, kayak gimana cara belokin biar si jurinya ini tuh nanya sesuai sama hasil karya kita gitu loh. Aku sih sebenarnya trikinya di situ kalau misalnya udah sesi pitching. Oh iya. Pertama kita pasti jawab apa yang juri mau ya. Tapi balik lagi kita belokin ke penelitian kita berarti. Nah, caranya adalah ketika kita bahas sesuatu yang diinginkan juri, kita masukin unsur dari penelitian kita. Maka dari itu kita bisa belokin tuh dari sana. Kayak misal kita neliti terkait dengan ekonomi lingkungan, perdagangan karbon misal. Juri nanya terkait dengan sawit. Kadang kayak gitu tuh. Kita bahas tentang sawit kayak gini. Nah, sawit makan lahan. Ternyata baru tuh ada kata kunci keyword yang kita canangkan, ternyata karbonnya malah berkurang atau bertambah. Nah kan itu jadi satu kata kunci dan bisa di-align-kan ke paper kita lagi. Soalnya aku juga pernah Kang kayak lomba tentang green accounting. Terus tiba-tiba dibelokin ke tentang pemerintah gitu. Jadi bingung sih Kang buat cara belokin biar jurinya tuh kayak susah sih itu, tricky. Terus kayak cuma dikasih waktu kayak bentar doang dan nggak boleh buka sumber apapun. Jadi kayak presentasi di on the spot gitu loh. Wah. Emang, tapi kalau misal kamu udah coba dan udah pernah kejadian hal itu, kedepannya mungkin kamu juga tahu gitu cara buat. Harus melek sama kalian sekitar juga. Soalnya aku dulu juga nggak tahu tuh tentang green accounting segala macam, jadi baru tahu pas lomba itu. Sama aku, green job apaan kataku. Pas aku coba cari-cari, wah ternyata peluangnya banyak, sustainability kayak gitu-gitu kan. Kayak sekarang SDG lagi itu ya. Lagi hype sekali. Oke, lanjut ke sesi Q&A. Nih banyak teman-teman Kema Kunjak yang udah kirim pertanyaan ke kita nih Kang. Nah, boleh Angel bacakan. Oke. Akang saya izin bertanya, cara atau tips manage waktu agar bisa balance antara organisasi, akademik, dan kegiatan lainnya seperti main bersama teman atau pasangan gimana sih Kang? Pertama kita nggak salah ya kalau misal kita tentuin prioritas, kita tentuin di hari itu kita mau ngapain. Tadi aku pernah bilang, aku bikin daily habits ya, apa yang mau aku lakuin di hari ini. So teman kita nih minggu lalu bikin janji sama kita, Riz tolong datang di hari Senin ke wisudaku gitu. Nah itu tuh masuk ke salah satu unsur yang masuk ke dalam jadwal kita. Jadi kita why not teman-teman untuk bikin jadwal gitu ya. Itu yang harus jadi, yang aku rasain itu aku jadi lebih sistematis, lebih ada time limitnya untuk diriku ataupun waktu untuk teman-teman yang lain, untuk pasangan ya, itu utamanya. Berarti kayak Akang tentuin dulu skala prioritas Akang kayak hari ini mau ngapain. Betul. Gitu. Oke,
Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kang. Apa perbedaan pola persiapan yang paling signifikan antara peserta yang hanya berpartisipasi dan peserta yang berhasil menjadi juara? Perbedaannya mungkin di yang pertama di jam terbang, yang kedua di scope yang mereka yang juara ambil. Biasanya yang juara tuh scope yang mereka pilih permasalahannya itu lebih spesifik, misal ke mahasiswa, misal ke masyarakat rural kan, masyarakat urban gitu. Jadi emang di sana kelihatan, dan tadi aku bilang di judul pun udah kelihatan gitu ya, mana yang bisa menang, mana yang enggak gitu ya. Iya. Berarti kayak harus sering-sering brainstorming juga tentang Sering. semuanya, tentang lombanya gitu kan. Penting ada mentor sih. Saya bingung juga sih Kang, kayak mau cari mentor yang cocok gitu gimana. Kalau menurut Akang mungkin gimana sih cara kita nyari mentor gitu? Kalau aku di yang paling penting di jurusan kita dulu sih, siapa sih yang sering lomba gitu. Nah itu kan lebih dekat latar belakangnya, lebih mau dia di reach kan. Jadi yang pertama paling di scope teman-teman dulu, di akun Jak mungkin siapa sih yang sering lomba gitu. Nah teman-teman reach, kalau misal teman-teman dapet dia, terus mungkin si lombanya nggak cocok dengan dia, baru tuh teman-teman perlebar scope-nya ke teman-teman lain, misalnya ke ya sampai ke kerjasama teman-teman kedokteran, peternakan bisa juga. Jadi koneksi juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya lombanya tuh bukan tentang jurusan kita, tapi Betul. kita bisa kayak gayat dari jurusan lain juga Kang buat ngerjain satu proyek gitu. Teman-teman penting juga untuk branding diri teman-teman ya. Jadi orang kan ngelihat value-nya sama atau enggak gitu. Misal teman-teman sering lomba, pasti ketemu sama teman-teman yang sering lomba juga gitu. Jadi di sana tuh bisa klop biasanya. Bener sih Kang. Ada pertanyaan selanjutnya nih Kang. Menurut Kang Daris, kira-kira dengan kita mengikuti berbagai macam lomba atau magang, apakah bisa membuka privilege di mata recruiter? Betul, tadi aku bilang kan, kalau misal kita ada lomba, ada magang, itu adding value, itu advantage yang kita punya, beda dibandingin mahasiswa yang diem aja mungkin ya kita sebut. Tapi aku nggak diskreditkan orang-orang yang sering nongkrong ya, kadang itu juga jadi buatku juga jadi Koneksi. ada insight juga, ada koneksi juga, benar gitu kan. Tapi pertama yang recruiter lihat CV dulu kan, baru kita terjun ke proses selanjutnya. Jadi kalau misalnya CV teman-teman kosong, apa yang mau recruiter ambil gitu ya dari diri teman-teman gitu. Apalagi kayak sekarang kan lulusannya nggak sebanding gitu sama lapangan pekerjaannya. Betul itu masalah. Iya kan Kang. Jadi mungkin itu bisa kayak biar kita tuh adding value bener. Betul. Ya? Oke. Jadi kayak makasih banyak banget nih Kang. Kayak aku udah dapat banyak banget insight nih dari Akang, kayak contohnya peduli dengan sekitar, aware Betul. sama berita sekarang. Betul. Terus kayak tadi kayak pembuatan judul dari BOOMS, method sama manfaat. Terus kayak sebagai mahasiswa nih kita harus memaksimalkan opportunity yang kita punya, karena kan di kuliah ini kita nih dapat banyak banget kayak kesempatan dari kita bisa ikut lomba, organisasi sama magang. Nah selanjutnya ada sesi sesi disordered nih Kakak. Akang pilih nih satu dari opsi yang aku kasih. Oke, contohnya ya Kang. Ya. Oke. Tim yang nyiapin lomba dari jauh-jauh hari atau mepet deadline? Lomba jauh hari, siapin jauh hari. Oh iya. Itu aku harus jelasin. Boleh Kang, kalau mau dijelasin. Ya mungkin itu ya balik lagi, masa sih mepet deadline. Dosen juga nggak suka orang yang mepet deadline kan. Jadi kayak mepet deadline berasa ada pressure sih Kang. Betul, Jadi iya, langsung bener. ngerjainnya cepet sih kalau ada di aku. Betul. Nah, yang kedua nih, lomba sendiri atau lomba tim? Dari Kang Darisnya. Aku prefer sendiri, karena ide aku bisa lebih gacor gitu. Maksudnya kadang diskusi tuh bikin kita mentok, tapi ya ini kadang juga diskusi yang dilakukan ya bikin kita tambah ilmu sih. Cuman mungkin idealisme aku sendiri gitu ya, lebih enak ya, lebih bebas biasanya. Dan gak usah kayak nyocokin jadwal antara tim lain sih ya. Bener sih Kang.
balik lagi preferensi ya Iya, teman-teman. tapi poin plusnya bisa saling bantu, saling backup sih kalau lomba tim. Nah, kalau dari Akang nih, ikut lomba karena passion Akang nih, atau karena tadi semester akhir mungkin kayak mau ngisi CV gitu? Kalau dari Akang, karena passion atau ngejar isi CV? Karena passion. Karena passion. Kebetulan ekonomi kan fokusnya di penulisan, riset. Jadi lomba itu salah satu tempat kita menuangkan skill itu. Nah, Kang Daris lebih milih research atau organisasi nih Kang? Riset sih. Kenapa tuh alasannya kalau boleh tahu? Aku karena riset salah satu yang aku suka ya. Jadi aku bisa dapat insight banyak, aku bisa dapat pengalaman, aku bisa tuangin ide yang aku punya dalam bentuk tulisan, dan bisa tulisan itu bisa sampai jadi kebijakan gitu. Nah itu yang aku pengen tuh, ketika kita membuat riset itu langsung dirasakan dampaknya sama masyarakat gitu. Jadi mungkin salah satu cara untuk aku bisa berdampak ya aku lewat riset gitu. Mungkin ada teman-teman yang organisasi juga ya, itu preferensi. Berarti kayak Akang tuh mengharapkan riset yang Akang tuangkan itu bakal bermanfaat. Betul. Jadi bukan kayak mungkin ada sebagian orang yang kayak bikin riset tuh cuman biar menang gitu. Entah idenya bakal kepake atau enggak. Berarti kalau Akang tipe yang kayak berharap ini bakal dimanfaatkan. Iya, usahain impactful. Bener sih Kang. Nah, Akang nih lebih milih, terus ada lagi ya Kang nih, lebih pilih IPK 4 atau banyak prestasi nih Kang daripada akademik gitu kayak lomba? Wah, sulit. Kayaknya harusnya balance ya antara IPK dan prestasi. Jadi di sini kayaknya aku balance aja gitu. IPK dan lomba harus tetap kita pertahan ya, maintain gitu ya. Sebagai insan akademik ya, itu IPK itu unsur dari akademik. Jadi memang harus jadi prioritas juga lah ya. Berarti balance, gak ada kayak mendingan lomba daripada IPK. Berarti dua-duanya harus Akang kayak fight gitu. Betul. Nah, makasih banyak nih buat Kang Daris atas jawabannya. Gak berasa nih kita udah ngobrol banyak banget. Kira-kira nih buat teman-teman yang lagi nonton, Akang ada nggak sih satu pesan nih buat teman-teman yang mau nyoba dari lomba, magang, organisasi? Mungkin boleh disampaikan, Kang? Baik, mungkin yang paling utama adalah teman-teman harus bisa mencoba, teman-teman harus bisa get semua kesempatan yang ada di perkuliahan, di teman-teman menjadi mahasiswa ya. Ya di sini aku mau tekanin adalah teman-teman itu nggak perlu siap dulu untuk bisa mencoba gitu. Justru teman-teman harus bisa mencoba dulu, baru nanti teman-teman lebih siap gitu untuk menghadapi tantangan kedepannya, untuk jadi orang yang lebih growth ya dari teman-teman lain misalnya gitu ya. Jadi yang paling utama ya teman-teman harus mencoba. Dan kalau aku boleh kutip mungkin dari salah satu buku yang pernah aku baca dari Tony Robbins kalau nggak salah, itu beliau menjelaskan terkait dengan kesempatan dan mencoba itu sendiri. Beliau bilang kalau misal the only impossible way is the only impossible journey is the one who you never begin. Jadi emang harus mencoba dulu ya, baru nanti teman-teman bisa dapat semua kesempatan yang ada di perkuliahan gitu ya. Pokoknya kuncinya jangan takut buat coba dari awal. Betul. Terima kasih Kang Daris atas waktu dan insight yang telah diberikan. Nah, oke teman-teman Kema Akunjak. Nah, gak kerasa nih kita udah di penghujung sesi podcast 3C Hafal 1. Nah, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast kita pada kali ini. Semoga sesi podcast kita kali ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan luas bagi teman-teman Kema Akunjak. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Himapa agar memberikan dukungan kita bisa membuat konten lebih seru dan bermanfaat juga.
Sampai dulu di sini podcast TCC Hafal 1. Nantikan podcast TCC Hafal 2 yang akan hadir pada termin 2 ya teman-teman. Nah, aku Veronica Angel Dan aku Kayla Sania. pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Thank you, Kang. Siap, Thank you banget, Kang.